Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dev Setiawan, Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif, Universitas Negeri Malang. Di sini saya mendapatkan tugas, yaitu tugas akhir semester Teknologi Alat Berat yang berjudul Analisis Diagnosa Kerusakan dan Malfungsi pada Alat Berat, studi kasus ekskavator Komatsu PC200. Yang pertama, kita masuk di bagian pendahuluan, yaitu ekskavator Komatsu PC200 banyak digunakan di industri konstruksi, pertambangan, dan kehutanan karena performa tangguh dan efisiensi bahan bakarnya. Namun pemakaian intensif dan kondisi ekstrim kerap menimbulkan kerusakan pada sistem vital seperti hidrolik, kelistrikan, dan mesin utama. Gejala kerusakan meliputi penurunan daya, respon hidrolik lambat, mesin sulit hidup, dan munculnya kode kesalahan. Diagnosa kerusakan harus dilakukan secara sistematis dengan bantuan alat seperti Komatsu Diagnostic Tool atau KDT, pemeriksaan tekanan tegangan, dan data real time dari ECU. Masalah umum mencakup kebocoran hidrolik, filter tersumbat, sensor rusak, dan konektor korosi. Pendekatan yang terstruktur dan penggunaan teknisi terlatih dapat mengurangi downtime serta mencegah kerusakan lanjutan. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, meliputi yang pertama ada konsep dasar alat berat. Alat berat yaitu mesin yang merupakan mesin yang besar untuk bagian untuk konstruksi, tambang, dan kehutanan. Fungsinya sebagai pengerukan, pemindahan material, dan pekerjaan berat. Selain itu juga meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban fisik manusia. Metode diagnosa kerusakan alat berat. Yang pertama ada pemeriksaan visual, yaitu cek kebocoran, keaususan, dan suara abnormal. Kemudian ada monitoring parameter operasional, yaitu sensor pantau tekanan, suhu, RPM, konsumsi BBM. Yang selanjutnya ada alat diagnostik elektronik yang berupa scanner baca kode error dari ECU. Yang kemudian ada analisis getaran dan suara, yaitu untuk mendeteksi kerusakan bearing pompa lewat pola getaran. Yang kemudian ada analisis oli, yaitu untuk menguji sampel oli, deteksi keausan internal. Yang terakhir ada pemeriksaan termografi, yaitu adalah kamera inframerah deteksi titik panas abnormal. Kemudian komponen utama ekskavator sendiri yaitu yang pertama ada engine, sistem hidrolik, undercarriage, superstruktur, dan elektronik atau sensor. Prinsip kerja ekskavator yaitu dari mesin diesel yang kemudian berlanjut ke pompa hidrolik, kemudian ke oli bertekanan, dan menjadi gerakan mekanik. Gerakan dikontrol agar presisi dan efisien. Sistem monitoring yaitu untuk mendeteksi dini tekanan, suhu, konsumsi bahan bakar. Yang selanjutnya kita beralih ke bab selanjutnya yaitu di metodologi. Yang pertama ada prosedur diagnosa, yaitu untuk pengumpulan informasi awal, wawancara dengan operator dan teknisi terkait gejala, waktu kejadian, dan riwayat perawatan. Yang kedua ada inspeksi visual, itu pemeriksaan fisik alat seperti kebocoran, kerusakan struktur, dan suara abnormal. Kemudian pemantauan parameter kerja, itu cek data pada panel kontrol seperti tekanan hidrolik, suhu mesin, dan RPM. Kemudian pemanfaatan diagnostik elektronik, gunakan sensor scanner Komatsu untuk membaca kode kerusakan dari ECU. Pengukuran getaran dan suara, analisis menggunakan sensor untuk mendeteksi keausan atau kerusakan mekanis. Pemeriksaan sampel oli, itu ambil dan uji sampel oli untuk melihat kualitas dan indikasi keausan internal. Kemudian analisis pelaporan, itu kajian data dan hasil pemeriksaan untuk membuat laporan diagnosa
dan rekomendasi. Yang selanjutnya ada peralatan dan teknik yang digunakan, meliputi Komatsu Diagnostic System atau KDS untuk membaca fault kode dan memantau kondisi sensor serta aktuator, sensor getaran mikrofon, dan untuk mendeteksi ketidakseimbangan mekanis. Kemudian ada peralatan pemeriksaan visual, termasuk senter, kaca pembesar, pengukur tekanan dan suhu. Kemudian ada alat pengambil sampel oli dan lab analistik. Dan kemudian ada panel kontrol sistem monitoring. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis kasus. Analisis kasus ini meliputi ekskavator Komatsu PC200 menghadapi kendala utama berupa mesin yang tidak dapat dinyalakan serta muncul suara tidak lazim saat di starter. Masalah ini menyebabkan alat tidak dapat beroperasi sehingga terjadi downtime yang berdampak negatif pada produktivitas proyek. Gejala tersebut mengindikasi kemungkinan besar adanya kerusakan pada komponen mekanis seperti starter, flywheel, dan injektor maupun pada sistem kelistrikan seperti aki, relay, atau kabel penghubung. Kemudian penyebab kerusakannya sendiri yaitu yang pertama, mesin tidak dapat menyala. Penyebabnya sendiri yaitu meliputi aki bermasalah, kemudian sistem kelistrikan rusak, kemudian gangguan aliran bahan bakar, selanjutnya masalah injeksi bahan bakar, dan motor starter rusak. Yang selanjutnya ada timbul suara tidak biasa. Kemungkinan penyebabnya yaitu suara ketukan atau knocking akibat keausan pada bearing, piston, atau silinder. Yang kemudian getaran atau suara berlebih disebabkan oleh kerusakan pompa hidrolik atau gearbox. Kemudian komponen longgar atau aus. Kemudian masalah pendingin mesin yaitu disebabkan oleh kerusakan pompa air atau kipas yang menyebabkan suara abnormal atau overheating. Langkah perbaikannya sendiri meliputi yang pertama, pemeriksaan sistem kelistrikan, yaitu pengujian aki. Ukur tegangan aki dengan voltmeter. Jika di bawah standar, aki perlu diisi ulang atau diganti. Kemudian inspeksi kabel dan konektor. Lakukan pemeriksaan visual dan uji kontinuitas untuk mendeteksi kabel putus, korosi, atau konsleting. Kemudian pengujian switch, starter, dan relay. Pastikan switch dan relay berfungsi normal dalam menyalurkan arus ke motor starter. Yang kedua ada pemeriksaan sistem bahan bakar, yaitu filter bahan bakar. Cek dan bersihkan, ganti filter yang kotor agar aliran bahan bakar tetap lancar. Kemudian uji tekanan pompa untuk memastikan bahan bakar tersalurkan dan baik, ganti jika rusak. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan sistem injeksi, yaitu ada tes injektor. Gunanya untuk alat diagnosa memeriksa pola penyemprotan dan kondisi injektor. Kemudian analisis suara dan getaran, mendeteksi dini kerusakan. Gunakan sensor getaran dan mikrofon untuk mendeteksi suara dan getaran abnormal yang mengindikasikan keausan atau kerusakan komponen. Yang kelima, perbaikan dengan penggantian komponen. Yang selanjutnya yaitu langkah pengujian. Setelah perbaikan dilakukan, selanjutnya memastikan ekskavator kembali dalam kondisi optimal, antara lain pengujian mesin, menyalakan mesin dan memantau parameter seperti tekanan oli, suhu, dan putaran mesin untuk memastikan mesin berjalan dengan normal tanpa ada gangguan. Yang selanjutnya pengujian sistem hidrolik, memeriksa tekanan dan aliran hidrolik untuk memastikan tidak terjadi kebocoran dan seluruh fungsi hidrolik berjalan lancar tanpa suara aneh. Kemudian pengujian getaran dan suara, melakukan pengukuran ulang menggunakan sensor untuk memastikan suara dan getaran abnormal sudah hilang. Yang terakhir, uji lapangan, mengoperasikan ekskavator di lapangan dengan berbagai kondisi beban untuk memastikan alat dapat berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap
Excavator Komatsu PC200. Diketahui bahwa kendala berupa mesin tidak menyala dan suara abnormal disebabkan oleh kombinasi kerusakan pada sistem kelistrikan seperti aki lemah, kabel longgar, dan kemungkinan gangguan mekanis seperti komponen aus atau sambungan longgar. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan perbaikan pada komponen terkait, alat berat berhasil dioperasikan kembali secara normal. Diagnosa yang sistematis terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis pada alat berat. Rekomendasinya adalah untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang, maka disarankan yang pertama, melakukan perawatan berkala terhadap sistem bahan bakar dan starter termasuk penggantian filter dan pemeriksaan kabel serta sensor. Yang kedua, menggunakan diagnostic tool secara rutin untuk memantau kondisi sensor dan sistem ECU. Yang ketiga, melatih operator dan teknisi dalam mendeteksi gejala awal kerusakan dan memahami respon mesin terhadap gangguan kecil. Kemudian, menerapkan sistem pemantauan preventif seperti instalasi sensor, pelumasan dan tekanan guna mendeteksi potensi kerusakan lebih dini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, silahkan sisipkan pertanyaan di bawah kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.